Persoalan Sidoarjo. 5 daerah di Jawa Timur jadi perhatian dan catatan serius oleh Kementerian Kesehatan. Penyebabnya jumlah kematian di 5 daerah itu dianggap tidak wajar. 5 daerah itu adalah Kabupaten Tuban, Situbondo, Ponorogo, Jombang, dan Banyuwangi. Ini yang kemudian oleh Pemprov Jawa Timur segera dilakukan analisa dan evaluasi, terutama dalam pelaksanaan penanganan oleh Satgas di masing-masing daerah tersebut. Dan didapat data ada 3 daerah yang ternyata tingkat keterisian ruang ICU di rumah sakit tidak penuh. Ini dikatakan Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kamis 22 Juli kemarin, saat melihat langsung kegiatan vaksinasi massal di PT SIR Surabaya. Emil bilang bisa jadi warga tidak membawa keluarganya yang positif COVID ke rumah sakit, sehingga terlambat ditangani. Dan ada 5 daerah yang disoroti oleh Pak Menkes dan Menko Marves karena angka kematiannya tergolong tinggi, yaitu Tuban, kemudian Situbondo, Ponorogo, Jombang, dan Banyuwangi. Nah, memang di dalam rapat tersebut saya ingin menyampaikan 2 hal. Satu, bahwasanya ada 3 daerah yang agak menarik. Karena apa? ICU-nya tidak terisi penuh, ya, relatif belum sampai zona hitam, artinya belum di atas 80%. Tapi kenapa angka kematian tinggi? Nah, ini dikhawatirkan masyarakat tidak segera mengantarkan keluarganya ke rumah-rumah observasi atau karantina. Padahal rumah karantina di 29 dari 38 kabupaten kota itu sudah ada. Dan banyak kan ada nakesnya. Ya, jadi bukan percuma datang ke sana, ada nakes yang ngawasi. Jangan ditunda-tunda. Jangan mikir nyamannya dulu lah, tapi jangan ditunda. Karena semakin dini kita dapat perhatian dari nakes, itu kemungkinan kita sembuh makin tinggi. Yang kedua, data yang disampaikan dari studi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa angka kematian yang terjadi pada penerima vaksin dosis pertama itu lebih kecil daripada yang tidak menerima vaksin. Dan bagi yang sudah menerima dosis kedua, lebih kecil lagi. Artinya apa? Artinya vaksin ini memberi peluang. Yang pasti hanya yang Maha Kuasa. Tetapi peluang, inilah yang kita kejar. Begitu kita vaksin, ada 2 level. Satu, diri sendiri punya peluang untuk terhindar dari dampak yang sangat berat atau bahkan sampai ke kematian. Tapi yang kedua, kalau yang divaksin sudah banyak, terbentuk yang namanya kekebalan herd, ya, kekebalan komunal kalau kata Pak Presiden, herd immunity. Nah, kalau sudah herd immunity, pasukan yang punya antibodi, karena belum tentu saya divaksin saya dapat antibodi. Mungkin Pak Didi dapat, mungkin Kolonel Agus dapat, tapi belum tentu saya dapat. Karena ada yang namanya probability tadi. Tetapi kalau sudah makin banyak yang divaksin, makin banyak yang berhasil, maka antara virus sama yang punya antibodi harus lebih banyak yang punya antibodi, sehingga virusnya kalah dan makin lama makin sedikit. Nah, makanya perjuangan kita nggak berhenti di memvaksin diri kita, tapi mengajak teman, keluarga, kerabat, ayo sedang vaksino, ya. Ini kerja keras beliau-beliau semua menyediakan tempat vaksinasi, mari kita sambut dengan baik. Kalau ada kesulitan, merasa dipersulit, merasa repot, wadulo, karena memang kita butuh wadulan itu untuk memperbaiki sistem. Gitu. Kami catat kemarin ada 1 warga wadul di Kota Pasuruan, tapi cepat direspon oleh Kota Pasuruan, ya, oleh Gus Ipul, ya. Kemudian besoknya dia udah ngelem-ngelem, enak ya, gampang gitu-gitu. Jadi itu yang bagus tuh kayak gitu. Ya, terima kasih. Seperti dikatakan oleh Emil, vaksinasi bisa membantu memperkecil kemungkinan penyebaran COVID-19 karena orang yang sudah divaksin kemudian terpapar lebih kecil. Kalaupun terpapar kemudian berakibat fatal juga lebih kecil. Saya Mega Laksana melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Catatan reporter Persoalan Sidoarjo.